Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Karena berhubung Indonesia timnas kita menang, ya kan, melawan Bahrain. Ya. Jadi kita hari ini menampilkan dua narasumber yang top, Marco top. Emang dua, udah diundang dua dari awal karena menang. Nah, karena saya dari pertama yakin menang. Oke. Makanya spesial sekarang dua narasumber, Bung Kadek dan Bung Adi. Selamat malam. Selamat malam. Senang. Nah, iyalah senang. Senang dah? Senang 3 poin. Terakhir katanya Rido, mari kita nikmati 3 poin. Mari kita nikmati 3 poin. Rakyat Indonesia harus menikmati 3 poin ini. Timnas kita memberikan libur mudik dengan indah. Iya. Jadi secara tidak langsung nyawa dari Patrick Kluivert masih selamat. Masih ada nafasnya, Ya, belum selamat. Nafasnya lebih 100%, belum. Ya. Masih terselamatkan. Masih terselamatkan. Nyawanya lebih panjang maksudnya, ya kan? Ya. Masih punya immunity dia. Iya, pas. Alex Pastur juga udah mulai senyum, Denny Lansa tadi udah jingkrak-jingkrak, ya kan? Ya. Oke, saya ke Bung Kadek dulu yang pertama, Bung Kadek. Bagaimana menurut Bung Kadek jalannya pertandingan tadi? Ya, pertandingan tadi luar biasa. Sangat luar biasa karena kita dapat 3 poin. Ini pastinya dong. Iya. Walaupun pertandingannya sama-sama saling menunggu sebenarnya tensinya agak rendah ya. Tensinya tidak begitu tinggi karena kedua tim saling mainnya hati-hati. Iya benar. Harus hati-hati lah. Karena setiap peluang poin ini poinnya akan merubah komposisi di klasemen grup C ya, grup neraka ini kan. Siapapun yang tergelincir akan terjerembab lebih dalam lagi. Siapa yang pun yang menang akan memiliki peluang yang lebih besar, memiliki untuk nafas lagi ya. Nah, untuk peluang nih Bung Adi, Indonesia peluangnya seperti apa? Karena kita udah menang dapat 3 poin. Nah, peluang untuk lolos ke Piala Dunia itu masih ada jalan, terutama di round selanjutnya, di round 4 ini kita masih terbuka lebar karena kita sudah menjauhi dari dua negara ini, ya kan mengadek Cina dan Bahrain, di mana Cina mengalami kekalahan 2-0. Ya. Terus kita juga mengalahkan Bahrain dengan 1-0. Nah, untuk langsung lolos ini kita perlu. Nah, itu masih ada nggak peluangnya tuh? Nah, ini dah peringkat 2 maksudnya. Peluang masih ada. Tapi berat banget. Kenapa berat banget? Karena kita akan menunggu pertandingan antara Australia dan Arab Saudi, ya kan? Iya. Terus kita juga harus menang melawan Jepang. Ya, Cina kita optimis. Optimis saya optimis kalau lawan Cina bisa. Ya, jangan aja melakukan blunder. Kita disiplin kayak tadi, gitu ya, disiplin tadi. Nggak melakukan blunder, ya kesempatan ada. Kalau keyakinan ya ada lah gitu. Tapi kan miss tuh selalu kita nggak tahu, ya kan? Iya. Nah, lawan Jepang ini Bung Tangkas masalahnya. Kira-kira gimana? Nah, kalau lawan Jepang kita ada kemungkinan untuk bisa meraih poin. Karena apa? Karena Jepang ini sudah memastikan lolos. Iya. Dan mungkin ini pun pertandingan terakhir kan? Ya, pertandingan terakhir melawan Jepang itu adalah pertandingan terakhir di kualifikasi di grup. Pertandingan terakhir Indonesia kan? Iya, Indonesia, begitu juga Jepang. Di grup ini, di grup C ini, di round 3 ini. Jadi mudah-mudahan Jepang memakai lapis legitnya dia, artinya lapis di bawah-bawah lagi, ya kan? Memainkan tim-tim junior lah gitu ya, mencoba kan? Harapannya gitu. Tapi kita tahu Jepang lah, nggak mungkin dia kayak gitu, ya kan? Dia rasa untuk tak terkalahkan tuh kan tinggi. Iya. Jepang nggak mau lah dipermalukan gitu. Dan hari ini seri dia melawan Australia, Arab Saudi. Arab Saudi ya. Iya, Arab Saudi. Ya, kita moga-moga aja ya Jepang ya berbaik hati lah. Nah, itu kan jeleknya kayak gitu Bung Tangkas. Kita menunggu pertandingan lain dan juga kita mengharapkan dengan negara lain juga untuk, atau khususnya Jepang agar kita bisa menang, ya kan? Karena secara kualitas juga pemain cadangannya Jepang
di atas Iya. di atas rata-rata. Apa artinya grade A dan grade B-nya ini 11-12. Iya, beda dengan kita ya. Beda dengan kita. Ya moga-moga grade C-nya yang dimainin gitu kan ya. Dan kita bisa curi poin. Nah, intinya kita bisa curi poin 3 di Jepang 3, kemungkinan lolos untuk lolos langsung. Ya, Bisa. Peringkat Tapi 2 ya. Sambil berharap ya, Australia kalah. Gelincir juga kan. Gelincir. Ya. Seri lah. Seri Nah, ya. paling nggak seri. Ya, seri. Gitu Bung Tangka. Oke, kita kembali ke pertandingan barusan Bung Kadek. Ya. Jadi dari permainan tadi, dari setiap individu itu pasti ada yang underperform Ya. dan juga ada yang top perform. Ya. Siapa menurut Bung Kadek itu? Kalau menurut saya yang underperform dulu ya. Underperform. Underperform itu Kevin Dix. Kevin Dix, kita lihat, kita sama-sama lihat beberapa kali umpannya Kevin Banyak Dix, kesalahan ya? banyak kesalahan, kontrolnya pun kurang. tidak Seperti liga begitu lokal kan bagus. kontrolnya tuh. Benar. Heeh. Sering lepas, kemudian dia bawa bola juga banyak direbut lawan. Umpannya pun tidak begitu akurat. Saya setuju sebenarnya dengan hal itu. Underperform memang Kevin Dix memang paling nyata dan jelas terlihat tadi di lapangan. Iya, Cuman iya. ring setiap pertandingan usai itu kan mendapatkan nilai-nilai masing-masing Ya, kan. Entah siapa yang memberi itu, dia tuh dapat nilai 7. 7 ya, ternyata bagus. Ternyata bagus. Dari maksudnya dari penilaiannya dari segi apa dinilai dia tuh? Saya kurang tahu ya. Bung Adi bilang underperform dan saya Iya. setuju juga. Saya juga melihat memang sangat underperform. Iya. Mungkin detik-detik dia mau diganti itu mulai dia menemukan ini, cuman staminanya kurang. Habis, Itu, ya. itu Hilang. dia mungkin dilihat dari suhu di Jakarta memang Ya, tidak mendukung memang dengan karena dia badannya dia kan. terbiasa main di Eropa dan kan. dia memang kelahiran Eropa. Jadinya belum terbiasa pernah- dengan dingin kan. Ya, Mungkin gini Bung Tangkas, kalau saya bisa menambahkan, mungkin ekspektasinya terlalu tinggi untuk Kevin Dix. Ya. Ya kan, ekspektasinya kita terlalu tinggi, jadi lihat pemainnya kayak gitu, jadi kita waduh ini kurang deh kayaknya, kurang gitu. Ya kan bisa jadi, Bisa jadi. karena ekspektasi masa sih seorang Kevin Dix kayak gitu mainnya gitu. Mungkin kan kayak gitu. Jadi kita menilai Kalau saya tadi bahwa melihat permainan penyerangannya Kevin Dix, karena penyerangan itu udah seperti Bung Adi, Ya. Bung Kadek tadi bilang kontrolnya kurang, bahkan dribblingnya pun banyak salah Ya, kan. tapi ada satu asisnya yang hampir membuat kita gol. Ya, si Marcing itu hampir Ya, ya, tidak ya, gol. ya. Marcing itu banyak peluang loh. banyak, ada Masih, dua. ya. Ada dua peluang. Dua peluang. Dia sendiri dua Mas. peluang. Yang paling nyata itu kan berhadapan dengan kiper, Ya, Ya, umpan tendangannya dari melambung. Ragnar itu ya. yang melambung. Oh iya iya. Umpan Nah itu papasan Orat Mangun yang Ragnar. asis kan. Ya, Ya, Orat Mangun, asis Orat Mangun. Bung Kadek yang top perform menurut Kadek siapa? kalau yang top perform pastinya Cenagul, si Ole Romani. Mang Ole. Ya, kita lihat beberapa kali peluang diciptakan oleh Romani, pergerakannya dia, Stamina-nya juga luar biasa ya. staminanya juga luar biasa, walaupun di menit akhir diganti, mungkin memberikan kesempatan ke Sananta, Oh iya iya iya. dia dapat tampil, tapi secara keseluruhan performa dari Ole Romani Sangat luar sangat biasa. luar biasa. Stamina juga. Itulah luar biasa. yang namanya striker mematikan Bung Tangkas. Iya. Jadi dapat peluang Iya. langsung Padahal cetak gol. sebenarnya dia bukan striker murni kan. Murni ya. Ya. Bukan misalkan contoh kayak Targeting gitu loh, Iya. bukan targeting. Ruud van Nistelrooy itu kan Ya, memang target ya, man. target man itu kan. Ah. Siapa lagi ada Ronaldo. Justru yang Brazil Sananta kan. yang sebenarnya yang Ya, Sananta yang Tipe belakangnya. tipikal Ah. dapat bola kan. cuman kesempatan tidak terlalu banyak diberikan. Iya. Dari mungkin dari pelatih sebelumnya juga enggak kan. Iya, iya. Sekarang pun juga sama juga. Bung Adi, Ya. saya khusus memberikan penilaian Bung Adi terhadap Justin Hubner. Wah, ini baru saya bilang. Luar biasa nih saya. Kalau tadi. kalau Bung Kadek tadi bilang adalah pemain yang bagus gitu ya. Ya, top perform. Top perform, kalau saya Justin Hubner. Oh, kalau Bung Adi Justin Hubner ya. Kenapa Justin Hubner? Iya. Itu memang jiwa Indonesia, premannya benar-benar gila banget. Spiritnya dia luar biasa. Gila, bagus banget mainnya. Jadi tumben dia nggak Slow. dapat kartu kuning, Slow down ya. slow down, tapi potongannya mematikan. Setiap ada membahayakan di depan gawang dia mampu menutup. Iya. Halauannya keras tapi bersih. Bersih, gila sapuannya itu, yang sapuan yang terbang itu saya
Itu benar. Yang dua kaki. Iya, lain tuh. Tapi itu walaupun bola. cukup berbahaya ya. Iya, tapi kita bola. ngeri juga ngelihatnya. Saya Spartan gitu, saya baru Iya. suka pemain Iya, Spartan gitu. Luar biasa. Itu tapi clean dia. Clean. Tapi secara keseluruhan tiga back kita permainannya luar Ya, biasa. pemain Rido, Jay sama Hafner itu bermain dan bagus, solid, solid banget. Saling Ya, menutupi. saling menutupi, benar. Kalau dibandingkan dengan kemarin dengan adanya Mes tuh gimana? Mes sebenarnya ya karena dia takut ya, masih takut. Ya, ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu. Dan juga masih bingung kemarin saya lihat lewat Karena Australia. gini Bung Tangkas, karena Hafner, Rido dan J ini kan lebih lama tandemnya. Lebih Chemistry-nya lama ya, dapat. lebih Chemistry-nya kenal dia dapat, dapat. Kalau Mesilder kan baru Ya. baru lawan Cina, habis lawan Jepang enggak, habis lawan Australia lagi. Ya, kan? Ya. Jadi match dia bermain kurang banyak untuk Karena kemungkinan chemistry-nya belum dapat. Chemistry-nya belum dapat. Terus pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba dengan 3 back Mesilgers J ini kan belum juga. Sedangkan J itu waktu lawan Vietnam kan sudah ada. Ya. Ya, sebelum kualifikasi Ya, J ini artinya kan chemistry-nya dia lebih chemistry-nya dapat. ya, karena Chemistry-nya chemistry-nya lebih lebih dapat. Iya. Lebih dapat. Dengan tiga Dan back. jangan lupa ini Kelvin Verdong. Kevin Verdong. Ya, Ini ini penampilannya bagaimana tadi? kalau Kevin Verdong ya seperti biasa kan, Spartannya kita tahu, kecepatannya, terus menutup gerakan. Ya memang posisinya dia benar ya ini. Bukan Ya. waktu lawan Australia kemarin, ya Ya. kan dia dijadikan center back kiri, sedangkan dia lebih nyamannya itu bermain di wingback kiri. Wingback kiri. Ya khusus di Indonesia ya, Ya. khususnya di Indonesia. Dan tadi itu sebenarnya Patrick Kluivert itu mengcopy formasi dari Sintayong. Hampir. Ya hampir kan. Awal-awal tuh 3-4-3, Ya. ya kan? 3-4-3. Ya sama seperti Sintayong. Yang bedanya adalah ada Pelupesi sama Oli Nah, Romelu. itu lagi itu aja bedanya. Itu bagus ya. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Messi. Mengomentari tadi Bung Tangkas bilang bahwa nyontek nih, nyonteknya SDY ya ada benarnya, tapi Bung Tangkas tadi bilang Patrick Kluivert. Ya. Kalau saya nggak setuju Patrick Kluivert. Saya lihat itu yang Alex. tipsnya adalah Alex Pastor. Kita Ya. lihat Alex Pastor langsung memberikan instruksi kepada Patrick Kluivert gimana jalannya tadi. Patrick Kluivert mengeksekusi langsung, ya kan kelihatan kok. Saya lihat itu ribet gitu loh. Iya, Ribet karena Alex bicara dulu dengan Patrick. Iya, Patrick yang mengiyakan dulu apa enggak gitu kan. Ribet sekali. Mendingan Alex langsung lah di pinggir lapangan. Ya kan tidak Ya. tidak wajarnya seperti itu. Itulah namanya profesional tentang Ya sih. Memang head coach adalah Patrick Kluivert. Iya. Alex Pastur Ya. asisten coach. Jadi biar memang cocok emang strategi itu Alex Pastur ya. Pastor sebenarnya ya. Dan kali ini baru saya lihat Patrick Kluivert itu memberikan instruksi. Ya kan kemarin waktu lawan Australia itu kayak Hanya senyum ya senyum kayak sapi ompong, Pelangak, pelongo. pelongo gitu ya. Mungkin dapat kritikan dari Ya. berbagai sumber, mungkin dia berbenah. Ya makanya dari itu kita perlu kritik kalau memang nggak benar. Iya. Ya. Kritik yang membangun, Ya. jangan membuli. Iya. Ya. Karena kemarin yang di Australia kan terlalu memaksakan akan bermain kalah. strateginya, dia terlalu memaksakan total football untuk Ya, memang kita nggak cocok. pemain Indonesia. Ya, tidak cocok. Kita belum cocok untuk bisa main total football seperti itu. Dan ingat, saya tidak mau disalahkan adalah pemain pada Hmm. saat situasi seperti ini. Kecuali memang pemain itu tidak bisa memainkan pola gitu. Iya. Ini kan dibilang polanya Indonesia tidak bisa diterapkan oleh pemain, dibilang kan ada yang komentator seperti itu. Ya elah, pemain udah tingkatnya beda loh. Kecuali dia salah passing, Ya. salah kontrol bola itu baru nyata pemain. Kalau ini taktik, emang taktik Taktiknya. yang salah, bukan pemain tidak bisa membaca taktik. Karena Oke. penerapannya itu ya kembali lagi ke pelatih dan pemain. Ya, Iya. itu memang harus padu mereka berdua itu. Oke, yang terakhir ini. Oke. Ya, untuk keduanya, Bung Adi dan Bung Kade. Secara overall penampilan timnas kita melawan Bahrain ini, apakah memuaskan bagi kalian berdua? Dari Bung Kade dulu. Kalau memuaskan secara permainan mungkin belum ya.
belum Oke. terlalu memuaskan karena Dari segi Eh, apanya? dari segi permainan kita permainannya tidak begitu taktis. Iya, Ada iya. beberapa kesalahan Hmm. kesalahan umpan. Dan ini kesalahan- lawan pun Bahrain kan. lawannya Bahrain, Artinya- benar. Secara Artinya level kalau kita compare dengan tim kita, timnas kita juga sekarang kan di bawah iya. sebenarnya, di bawah kita sebenarnya. walaupun secara peringkat Bahrain Ya, lebih walaupun- tinggi ya. Ya. Cuman kan secara komposisi tim kita banyak pemain dari Eropa, Iya. bermain di Eropa yang seharusnya secara kualitas memiliki kemampuan lebih dari Iya, pemain iya. Bahrain. Tapi saya belum melihat kekompakan dari tim ini. Umpannya juga masih rada-rada bingung pemain ini. Oh, iya. Tidak Beberapa- tidak terlalu pas tidak passingnya terlalu itu. pas. Tapi tadi long ball-nya Tom Tom Haye itu Haye. beberapa kali mematikan. Iya, beberapa kali pemainnya bisa nusuk ke Iya, pertahanan dapat lawan. bolanya nyari Hmm. teman. Oke, kalau udah Bung Adi Kalau saya puas. puas ya. Karena kenapa? Karena penonton termasuk saya, netizen semua pasti kalau menang udah puas dah. Nah, gitu Simple kan. ya. Ya simpel ya, sederhana menang kan? puas gitu. Udah gitu. Walaupun permainannya seperti Iya, apa yang namanya juga di atas lapangan yang kita mau kan di timnya kita kalau menang gitu kan. Ya, itu ekspektasi rakyat kita. Iya, bisa menang gitu. Saya Menang, mewakili ekspektasi kalian semua. menang senang, kalah bully. Bully. Bukan bully, kritik. Kritik ya. Ya, Kritik pedas keras pedas keras. dan Ya. apa? Iya, kritik pedas pecat. Cuman kalau kita ke kritik sesuai dengan proporsinya lah. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan kita, ya namanya juga Iya. pemain, namanya juga manusia pasti ada kesalahan. Nah, itu dah yang saya bilang tadi. Kenapa ya kurang kompak ya namanya situasi lapangan Iya, atau iya. ya ada benarnya juga Bung Kadek kan. Jadi dibilang kurang gitu. Kalau saya udah pas lah. Iya, Kalau udah saya udah pas, yang penting kita menang raih 3 poin, minimalin aja atau dikitin ngelakuin kesalahan atau yang tidak perlu. Itu aja sih. Contoh peluang di depan mata, gol nggak gol. Nah, itu turunin ego aja lah. Iya. Gitu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita ini. Ya, yang penting kita menang. Oke, sekian dulu. Terima kasih Bung Ade. Oke. Siap. Bung Adi. Yuk. Ya, pokoknya kita Bisa tidur tenang ya. tidur nyenyak kemarin. Nggak nangis nih. Habis air mata saya menangisi 5-1 itu. Sekarang senang. Sekarang senang hati akan. Kalau kalah sih nggak masalah ya, tapi sampai 5-1 itu yang bikin Iya, saya. Sekarang udah pasti tidur nyenyak, ya kan? Nah. Tanpa obat tidur pun kita tidur nyenyak sekarang. Iya, Dengan benar. 3 poin. Oke. Oke, kita akhiri. Saya Tangkas. Sebelum mengakhiri Bung Tangkas, Gimana? saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh, Mohon maaf iya. lahir batin. Mohon maaf lahir Dan batin. selamat Hari Nyepi untuk umat Hindu. Selamat Hari Nyepi, kita nyepi dengan hikmah. Ya. Ya, oke. Sekian, saya Tangkas. Saya Adi. Saya Kadek. Ciao. Ah.